lalu saya kumpulkan makanan sisa teman-teman saya yang di jam istirahat makan di kantong plastik. Punya orang tua yang susah, itu bukan pilihan. Dan itu tidak pernah menjadi masalah. Namun hidupmu menyusahkan orang tua, itu yang menjadi masalah. Jadi tak perlu malu punya orang tua yang susah, tapi malulah jika kamu menyusahkan orang tua. Usaha itu bukan bidang saya gitu kan. Bukan berfokuskan pada hasil akhir, tapi berfokuskan proses yang terjadi. Jadi setiap... Oke, selamat datang semuanya. Selamat bergabung di acara ngobrol asiknya SMPDEK. Kita hari ini kedatangan seorang tokoh yang inspiratif dan sangat menginspirasi berbagai banyak orang, yaitu Pak Tommy Wong. Kita masih menunggu kehadiran dari Pak Tommy Wong untuk ikut bergabung dengan kita membagi kisah sukses dari Pak Tommy Wong terhadap anak-anak didik SMPDEK dan remaja-remaja yang ada di Kota Padang. Oke, kita sudah terhubung dengan Pak Tommy Wong. Aduh, Pak, selamat datang Pak, selamat bergabung. Sama-sama, baru selesai saya dengan Pak Chandra Putra Negara. Waduh. Di Koko, jadi sorry saya pindah tempat sebentar. Oke, Pak Baki, berterima kasih sekali Pak. Bapak sudah mau sharing dengan anak-anak di Padang, luar biasa sekali bagi kami. Sama-sama. Salam semuanya. Oke Pak. Oke, baik remaja di Kota Padang, kita sudah sudah hadir di hadapan kita Pak Tommy Wong, seorang tokoh yang sangat inspiratif untuk banyak orang dengan kisah-kisah suksesnya Pak Tommy. Untuk hari ini, pada saat ini kita akan belajar banyak dari Pak Tommy. Ya Pak ya, boleh ya Pak ya? Iya, welcome. Oke Pak, kebetulan pada kali ini juga kita juga live kan di YouTube SMPDEK seperti yang Bapak bilang kemarin, banyak menabur kebaikan, jadi kami juga coba live kan dari SMPDEK biar remaja Kota Padang nggak bisa bergabung di Zoom juga mendapat pelajaran dari apa yang Bapak sampaikan. Nah, ya, apakah suara saya jelas Bu? Jelas jelas sekali Pak. Baik, oke, siap. Pak, jadi kita mulai aja ya Pak ya. Jadi kita mau dengar kisah-kisah sukses dari Bapak dari awal, bagaimana Bapak mulai dari nol sampai sesukses sekarang yang berhasil menginspirasi banyak orang dan terutama saya gitu. Dan mungkin Bapak juga lupa waktu itu 2 tahun yang lalu saya pernah ke Kementerian Komunikasi, kalau nggak salah peluncuran robotik gitu, dan sempat ketemu juga dengan Bapak. Oke, jadi mungkin kali ini saya kasih waktu dan kesempatan kepada Bapak untuk memberikan kisah sukses Bapak kepada anak-anak yang ada di Kota Padang. Ya, salam sehat sejahtera buat semuanya. Tentunya di momen pandemi Corona ini, pertama-tama adalah kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa bahwa kita semua sehat, itu nomor 1. Kemudian tentunya kita bisa berkumpul, itu merupakan hal yang begitu indah. Kalau kita masih bisa berkumpul bersama keluarga, orang tua, berkumpul dengan teman-teman, guru kita, dan juga bisa berkumpul dengan teman-teman kita, itu adalah anugerah, karena itu nggak bisa dibeli pakai uang, ya. Harta, materi, tata, gelar, itu semua bisa dicapai oleh manusia. Namun, sekali lagi, cinta kasih, kepedulian, dan tentunya perhatian ini yang seringkali menjadi kerinduan bagi sesukses apapun orang, dia tetap membutuhkan cinta. Dan di momen ini, perkenalkan saya sebagai salah seorang pebisnis yang berasal dari mantan anak jalanan, ya.
saya pernah terjun sebagai mantan preman juga, di mana kehilangan ayah dalam sebuah kecelakaan bukan pilihan saya. Lalu mengalami ancaman pembunuhan karena perebutan harta warisan juga bukan pilihan saya. Memiliki ibu yang tadinya adalah ibu rumah tangga yang tidak punya penghasilan selain menjaga anak-anaknya, lalu kehilangan ayah saya dalam satu malam karena ayah saya akan berziarah ke leluhurnya dan mengalami kecelakaan tabrakan sehingga ayah saya tewas dalam kecelakaan itu. Kami kehilangan tulang punggung keluarga, itu juga bukan pilihan. Dan memiliki ibu yang tidak punya penghasilan, hidupnya susah, punya orang tua yang susah, itu juga bukan pilihan. Namun, yang menjadi pilihan adalah saya belajar untuk tidak menyalahkan Tuhan, berprasangka baik pada Tuhan, sekalipun itu tidak mudah. Saya dulu tidak punya agama, bagi saya tidak usah membahas tentang agama, karena saya harus hidup di jalanan, saya harus mencuci piring di kantin, saya udah nggak bisa sekolah lagi. Saya hanya makan makanan sisa daripada teman-teman saya di sekolahan yang saya menunggu di kantin, saya menatapi mereka lagi makan, dan ada sisa makanan saya kumpulkan di kantong plastik, untuk saya bawa ke belakang, saya cuci. Ibu kantin itu baik banget, itulah ibu guru kehidupan saya, mengajarkan saya sisi entrepreneur, sekalipun kita tidak bisa makan, tapi kita jangan mengemis, kita harus tetap berusaha. Saya cuci semua piring itu, lalu saya kumpulkan makanan sisa teman-teman saya yang di jam istirahat makan di kantong plastik. Makanan bercampur itu saya bawa ke pinggir trotoar, saya menatap langit, saya katakan kepada almarhum ayah saya, ayah di mana? Apa ayah tahu kalau ibu udah kena gangguan sakit jiwa dan saya sekarang dalam kondisi di jalanan, tidak ada listrik, tidak ada air. Ibu dibawa pulang kembali ke Sumatera, saya terdampar di kota Surabaya, sekarang saya di jalanan, apakah ayah saya tahu? Dan saya merasa bahwa saat menatap langit adalah momen yang terindah, karena almarhum ayah saya tidak pernah pukul saya di usia 7 tahun, saya makan dari bertahan hidup dengan sisa makanan yang di kantong plastik bercampur itu. Dan di momen itulah saya belajar kerasnya hidup jalanan. Saya punya ayah angkat tukang becak, saya diadu sebagai Sinyo Cino, ya. Sinyo Cino itu adalah panggilan anak kecil cowok, kebetulan Chinese ya, matanya sipit ya, untuk diadu dengan anak-anak kampung Madura. Saya bertarung, saya sering memenangkan, demi suap nasi, saya dapat uang 500 rupiah bergambar monyet gitu ya. Dan perjalanan kisah hidup yang seperti itu bukan pilihan saya, namun ada yang penting menjadi poin saya nomor 1 yang saya bagikan hari ini adalah punya orang tua yang susah itu bukan pilihan, dan itu tidak pernah menjadi masalah. Namun hidupmu menyusahkan orang tua, itu yang menjadi masalah. Jadi tak perlu malu punya orang tua yang susah, tapi malulah jika kamu menyusahkan orang tua. Itu menjadi poin pembelajaran kita nomor 1 hari ini, bahwa saat kita sekolah, jerih payah lelah ibu kita, ayah kita, mereka tidak ceritakan. Bagi Anda yang masih bisa mengenyam pendidikan, punya ibu guru yang baik, punya bapak guru yang baik, mereka mengajar dengan ketulusan, mereka juga bukan nggak punya masalah. Mereka tetap menjalankan tugasnya, pengabdiannya, hargailah mereka, junjung orang tua kita, junjung guru kita. Dalam perjalanan hidup, sering kita melupakan mentor-mentor kehidupan kita. Kita mau foto sama artis, kita mau foto sama aktor, tapi kita belum tentu bersedia meluangkan waktu mengunjungi ibu guru kita, bapak guru kita. Yang ada cuma rasa sakit hati bahwa kesuksesan hari ini bukanlah karena jasa mereka, padahal guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Lalu orang tua kita juga, kita lebih banyak foto sama artis, aktor, bahkan selebgram daripada foto dengan ibu kita, ayah kita.
Apa artinya semua itu jikalau kita tiada berayah dan tiada beribu lagi? Ini saya mengetuk kembali mindset nomor 1 adalah tentang bagaimana berbakti kepada orang tua. Itu nomor 1. Lalu sebagai anak jalanan, bertarung 1 lawan 1 saya bisa menang, tapi bertarung melawan 6 orang dikeroyok karena dendam, saya nggak mungkin menang. Yang ada saya bersimbah darah, saya masuk rumah sakit, nenek saya dari Sumatera datang untuk menjemput saya di Surabaya. So far, suara saya masih jelas, Bu? Tes suara dulu. Oke, jelas Pak, jelas Pak. Oke, baik. Saya pikir waktu di rumah sakit bersimbah darah, saya pikir ketika membuka mata, saya pikir saya sudah berjumpa dengan Yang Maha Kuasa atau berjumpa dengan ayah saya. Karena saya lihat bayangan yang putih yang begitu indah. Tapi bukan, ternyata itu nenek saya. Nenek saya rambutnya putih, dan seperti dikisahkan dalam buku Ting itu nama panggilan saya, ada diterbitkan baru-baru ini. Kisah perjalanan hidup saya diterbitkan oleh seorang guru di sekolahan. Saya mendukung beliau untuk bisa menghasilkan satu buku. Dia meminta izin untuk mengisahkan kisah kehidupan saya dalam buku Ting, judulnya ya. Ting itu nama panggilan kecil saya. Saya pikir panggilan suara Ting itu membangunkan saya pikir saya bisa berjumpa dengan almarhum ayah. Ternyata bukan, itu adalah nenek saya. Dari Sumatera dia datang, membawa saya untuk ke kota Jakarta. Jadi saya dijemput di Surabaya, saya dibawa ke Jakarta untuk menemui ibu saya yang kena gangguan kejiwaan. Dan saat saya menemui ibu saya memang kondisinya berat sekali. Secara mental dia hancur, keluarga rebutan warisan dia disiksa, dan sehingga ia terkapar jatuh sakit, dan keluarga daripada ibu merawat dia, membawa dia ke rumah sakit. Saya terdampar sendirian di Surabaya. Itu bukan pilihan, tetapi kehilangan ayah yang sudah dimakamkan, namun berusaha mencintai ibu yang kena gangguan kejiwaan, itu sebuah pilihan. Tetap bangga dengan orang tua kita apapun kondisinya, tetap berbakti pada orang tua. Dan saya melihat ibu saya tak mengenali orang lagi, dan bahkan makanan yang dibawa oleh almarhum nenek saya dicakar, kemudian dia berusaha makan dengan buas gitu, membuat saya begitu pedih hati ini. Tapi saya berusaha mengasihi dan menyayanginya. Sampailah tibanya kami dibawa pulang kembali ke Sumatera, karena dokter menyatakan bahwa ibu saya hanya bisa pulih kalau kondisi lingkungan keluarga dia mendukung. Jadi singkat cerita dibawa ke Sumatera, ibu saya menjalani perawatan di rumah bersama keluarga yang mencintai dia, dan pelan-pelan ibu saya recovery. Bersyukur kepada Yang Maha Kuasa, alhamdulillah ibu saya sampai hari ini sudah pulih 90%. Walaupun tidak bisa pulih total, tapi 90% itu sebuah anugerah yang indah. Jadi buat Anda yang punya ibu yang sehat, bersyukurlah. Di Lampung, saya tidak bisa kembali seperti anak-anak normal sekolah. Sisi entrepreneurship saya muncul. Saya pagi sekolah, siang saya hidup di jalanan, malam saya jualan kembali koran dan juga majalah. Ini kayaknya commute ya, ada commute, jadi saya ulang. Jadi sisi entrepreneurship saya pada saat di Lampung bangkit, karena saya pernah hidup di jalanan, saya tidak bergantung pada keluarga di sana. Saya coba malam hari jualan koran, jualan majalah di pasar. Dan pasar itu membangun sisi entrepreneur. Saya melakukan penjualan, dan ya di pasar itu karena saya suka membela para pedagang di pasar itu, akhirnya di pasar itu ada jualan Bobo, Hai, majalah-majalah itu ada Tapak Sakti, ada Tiger Wong. Karena saya sering membela pedagang kecil menghadapi preman, bahkan saya juga dijuluki sebagai salah satu preman di pasar itu, tapi saya membela mereka yang lemah. Akhirnya julukan Tommy menjadi Tommy Wong, ya, asosiasinya adalah dari Tiger Wong itu. Nah, berbekal dengan segala kesuksesan di penjualan, saya akhirnya memutuskan untuk datang ke ibu kota berjuang, karena ibu kota adalah sejuta impian. Tapi apa mau kata, di ibu kota
bukanlah seindah yang kita impikan. Ibu kota lebih kejam dari ibu tiri, itulah kenyataan. Saya datang ke ibu kota setelah tamat SMA, saya mencoba melamar ke berbagai tempat yang ada penolakan. Sampai akhirnya saya berakhir sebagai seorang salesman yang bukan salesman, lebih parah, adalah pembagi brosur di salah satu mall. Dan itu tidak memberikan penghasilan apa-apa, sampai akhirnya supaya bisa bertahan hidup, saya menjadi kuli panggul bagi ibu saya untuk menjual pakaian bayi. Dan itu menghantarkan saya untuk ke pusat pembelanjaan. Ponsel waktu itu belum banyak, tapi di TC Roximas itu seperti Mangga 2 banyak sekali toko-toko bayi, jadi jualan produk bayi. Sampai satu saat saya ingat bagaimana ibu saya dibentak karena hari itu adik saya tidak bisa bayar SPP. Ibu saya menagih terlalu pagi ke toko yang tempat dia antar barang. Rasanya kalau kita dihina, kita tidak apa-apa, tapi kalau ibu kita dihina, kita merasa kesedihan yang begitu mendalam. Dan saya berusaha membuang muka saya dari depan ibu, supaya dia nggak melihat air mata saya yang tumpah. Tapi di saat itu pula saya melihat ada toko handphone yang ada di sana, ramai sekali, dan penjualnya itu kewalahan dengan 2 pegawainya. Maka saya mencoba mendekati toko itu. Yang ada adalah saya diusir oleh pemilik toko. Dia bilang, mau ngapain kamu? Jangan-jangan kamu mau maling di sini. Saya dari tadi udah perhatiin, kamu matanya kayak mata maling, katanya. Liatin sini terus. Rasanya, lagi-lagi ini bukan pilihan kita. Dihina orang, kita dalam kondisi susah, itu menjadi sebuah kekuatan. Tapi kalau lihat ibu kita dihina orang, waktu itu ibu saya berusaha menagih terlalu pagi, jadi pamali ya buat orang yang dagang itu, kalau belum dagang dia sudah ditagih, itu dia pamali, jadi ibu saya di-strap. Nah, saya merasa itu adalah sebuah pilihan saya untuk berusaha membantu ibu saya ya. Saya sedih sekali saya tidak bisa bantu ibu saya, jadi saya menawarkan diri saya kepada si pemilik toko. Saya bilang, Pak, berbelas kasihlah pada saya. Anda bisa lihat di sana ada ibu saya sedang berdiri, dia disetrap. Saya melihat toko Anda ramai. Anda punya 2 pegawai, ini kalau boleh tahu gajinya berapa? Dia bilang 400.000. Tapi apa urusannya sama kamu? Saya bilang begini, Pak, saya bersedia digaji separuhnya, alias 200.000. Tapi kerja saya tidak shift, tapi kerja saya full. Jadi artinya saya kerja 2 kali lipat dibanding mereka, tapi saya terima 2 kali lipat lebih kecil dari mereka. Artinya setengahnya ya, setengahnya. Kira-kira kalau teman-teman di sini mendengarkan penawaran seperti ini, Anda sebagai seorang pemilik toko, pengusaha, mau tidak punya orang yang menawarkan diri, kerjanya 2 kali lipat, tapi gajinya hanya setengah? Pasti rata-rata menjawab mau. Nah, itulah dia. Ketika ini di mindset nomor 2 adalah, kalau kita makan nasinya orang lain, kita harus belajar melihat muka orang tersebut. Pada saat jatuh susah, pada saat kita mengalami kesusahan, bukan datang dengan mental pengemis untuk meminta-minta, tapi belajarlah untuk memberikan jasamu, memberikan skillmu, jual dirimu. Jual diri bukan artinya jual harga diri ataupun melakukan hal-hal yang negatif, tetapi justru memberikan jasa kita. Apa yang kita bisa lakukan untuk membantu orang lain. Jadi saya menawarkan jasa saya, dan inilah dia. Sebuah cikal bakal kesuksesan mewarnai perjalanan ketika kita tidak meminta-minta. Kita bangkit, kita berusaha, dalam waktu 1 tahun berproses, saya berhasil menjadi manajer daripada toko tersebut. Tapi apa mau kata, tahun 98 kembali terjadi kerusuhan, dan singkat cerita mungkin teman-teman bisa lihat di YouTube bagaimana ya Anda tinggal ketik Tommy Wong aja, di situ banyak sekali seri pembelajaran. Saya dihadirkan sebagai narasumber, termasuk tadi barusan dengan Pak Chandra Putanegara ya. Saya diwawancarain, di situ teman-teman bisa melihat perjalanan hidup saya dari seorang manajer tahun 98, Jakarta kerusuhan, saya kehilangan segalanya. Saya
berhenti dari tempat kerjaan karena pemilik toko kena jarah. Jadi saya tidak bisa diteruskan, dia kasih saya gaji terakhir, saya berusaha dengan gaji yang terakhir itu keliling Jakarta, saya menangis melihat toko-toko yang dibuka di Cempaka Mas dan berbagai tempat, dan itu menghantarkan saya akhirnya mencoba membuka lapak kecil di salah satu mall. Dan saat saya buka lapak kecil itu dengan modal seadanya, saya tidak punya stok handphone. Yang ada adalah tekad, yang ada adalah doa, yang adalah sebuah impian bahwa suatu saat saya akan punya toko handphone. Jadi visi misi itu tetap penting, impian tetap. Keadaan bisa menjatuhkan mental kita suatu keadaan, tapi impian kita harus selalu hidup di dalam diri kita. Itu poin nomor 3, sisi entrepreneurship, di mana impian baik itu merupakan api yang menyala di dalam hatimu. Jangan sampai padam. Nggak apa-apa bermimpi, nggak apa-apa punya impian. Yang penting bagaimana doa dan prasangka baik kita kepada Tuhan dalam mewujudkan. Jadi di momen itu saya hanya bisa jualan boneka dan korek api. Itu yang saya punya modal. Kemudian berbekal handphone yang bisa isi ringtone, saya jualan ringtone. Pada saat malam hari para pengunjung sudah pulang, brand-brand ternama membuang brosurnya, SPG-nya membuang brosur dan juga bannernya, saya pungutin satu persatu, kemudian saya dengan gabus saya tempel, malam hari saya tidak tidur, saya tempel agar supaya menyerupai bentuk handphone dummy asli. Saya nggak bisa beli handphonenya, apalagi beli dummy-nya. Saya pajang satu persatu dengan baik di kursi plastik, dan saya berharap besok pagi selalu ada keajaiban yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Yang ada para pengunjung mall menertawai saya. Mereka kadang-kadang pengen beli karena daminya, pajangannya begitu real. Karena 1:1 dari brosur, tapi nggak ada yang mau bersedia membayar DP ya. Tidak, saya kan nggak punya stok. Jadi mereka itu kalau mau, dia harus kasih saya down payment DP. Nanti saya beli, saya bawa balik lagi. Dulu belum ada Gojek, belum ada apa-apa. Jadi benar-benar ojek. Kalau memang jadi beli, saya harus menutup lapak saya untuk pergi ambil barang, lalu saya kembali lagi. Nggak ada yang mau percaya saya. Manusia bisa tidak percaya akan dirimu, namun Tuhan selalu tahu kapasitasmu. Milikilah ketekunan, milikilah integritas yang baik, milikilah karakter yang baik. Saya tetap tersenyum melayani. Ibu saya, kalau saya pulang dengan kondisi capek, beliau bertanya, bagaimana? Saya selalu menjawab, lumayan. Padahal sebenarnya lumayan itu adalah lumayan sepi, ya, alias tidak ada penjualan. Tapi saya tidak mau membuat ibu saya berduka. Kesusahan kita cukuplah untuk kita, bukan untuk diceritakan kepada orang tua kita menambah beban. Tapi kebahagiaan kita adalah dengan membahagiakan orang tua kita. Kalau Anda bahagia, ceritakanlah bahagia itu kepada orang tuamu dan bahagiakanlah orang tuamu. Maka berbahagialah hidupmu. Saat kamu mengalami suatu proses, kamu menghadapi kesusahan, tidak perlu cerita kepada orang tua, tapi ceritakanlah kepada Tuhan yang Maha membantu menjawab doamu. Mintalah restu selalu kepada ibu, mintalah selalu restu kepada ayah, minta kepada orang tua kita restu, itu sudah cukup. Tapi tidak perlu menceritakan kesusahan dalam segala proses kita. Dan jangan pernah curhat pada orang yang salah, karena itu tidak akan menolong keadaanmu, malah semakin menjerumuskan kamu dalam lubang yang salah. Proses yang demikian membuat saya tetap bertekun di dalam penjualan, sampai satu saat, seperti yang Kotomi katakan, walau manusia ragu, tapi Tuhan selalu tahu kapasitasmu. Lewatlah seorang pengusaha yang saat itu sedang membesarkan satu merek yang belum terkenal, melawan handphone 1 juta umat. Nah, waktu itu merek itu belum terkenal, dia bilang, kamu orang gila, kamu jualan gabus kayak begini mau sampai kapan? Tapi saya katakan, memang inilah kemampuan saya, dan beliau katakan, kalau saya beri kamu satu kesempatan, kamu mau. Nah, ini dia, di poin nomor 4. Kalau dapat peluang, ambil, baru pelajari. Jadi kalau ada peluang bagus, kita harus ambil, lalu pelajari. Bukan berarti menunggu, dan menunggu.
Di momen pandemi corona ini, kalau ada teman kita memberikan peluang yang baik untuk membantu dia, ini lagi bicara bisnis yang jelas ya, bisnis yang bagus, bukan money game dan sebagainya. Ambil, lalu belajar baik-baik. Saya waktu itu saya bilang, kalau saya kasih kamu peluang, kamu mau? Saya mau. Saya punya 5 handphone di dalam mobil, mereknya memang tidak terkenal saat ini, tapi saya mau kamu bisa jual 5 unit ini dalam waktu 1 minggu. Ibarat gayung bersambut, saya terima, dan waktu itu hari Jumat, saya berusaha berpikir keras bagaimana menjual, lalu di hari Sabtu saya pikir ini harus bisa terjadi penjualan. Saya dikasih waktu cuma seminggu, hari Minggu pagi saya tongkrongin rumah ibadah, kalau orang lain jual kue, saya jual handphone. Dan orang habis ibadah, itu biasanya hatinya terbuka, penuh welas kasih. Saya di depan, orang lain jual kue, saya jualnya handphone. Dan amin, teman-teman, sekali lagi, manusia bisa meragu kamu, tapi Tuhan tahu kapasitasmu. 5 handphone itu terjual, jadi artinya dalam waktu 3 hari saja, saya sudah jual semua, saya telepon, dan beliau kaget, beliau bilang jangan main-main, itu uangnya kamu nggak boleh bawa lari gitu ya. Saya sih sampai diragunya seperti itu, dan beliau datang, benar, saya berhasil, karena menjaga kejujuran dan juga integritas yang baik di kemudian hari, 15 tahun perjalanan, perjuangan, membahagiakan ibu, bertekun di dalam doa dan usaha, 15 tahun saya menjadi peritel nomor 1 Indonesia yang mendapatkan penghargaan, bukan saja di Korea, ditandatangani langsung, tetapi juga sampai ke Amerika dan mancanegara. Jadi, di poin nomor 5, tentunya inilah sebuah perjalanan kehidupan dimulai dengan 1 langkah. Tidak ada perjalanan kesuksesan tanpa melalui proses. Jikalau teman-teman saat ini sedang menghadapi proses yang besar, Tommy Wong mengucapkan selamat. Seperti Anda lihat di Instagram saya, Tommy Wong Official, saya bisa katakan bahwa hanya orang-orang yang berkapasitas besar hatinya, berkapasitas jiwa besar, mampu berpikiran besar, bahwa dia ikhlas diproses dengan cara yang besar oleh Sang Maha Kuasa yang akan diberikan kesuksesan yang luar biasa. Jadi, di poin nomor 5 adalah tentang bagaimana iman kita meyakini bahwa dalam perjalanan kehidupan kita, dalam perjuangan kita, selalu ada Tuhan, selalu ada restu orang tua, dan dalam perjalanan hendaknya kita selalu ajak teman baik makan, bukan makan teman baik. Jaga hubungan dengan sesama manusia dengan punya integritas karakter yang baik. Karena kalau kamu mengejar kupu-kupu, kamu akan lelah, dan belum tentu kamu berhasil menangkap dengan jaring. Itu ibarat kayak orang mengejar rezeki, semakin mengejar, semakin menjauh. Namun bangunlah dengan karakter yang indah, bangun dirimu, be the beautiful garden, jadilah taman yang indah, isi hidupmu dengan karakter, integritas, menjaga nama baik. Maka kamu membangun taman yang indah, dan yakinlah, kupu-kupu rezeki akan mendekat. Walaupun kamu ditinggalkan keluarga, ditinggalkan orang tua, ditinggalkan teman-teman, ditinggalkan siapapun, itu bukan halangan untuk kesuksesanmu. Kesuksesanmu bukan tentang bagian akhir, berapa harta yang berhasil kamu kumpulkan, karena di atas langit selalu ada langit. Tetapi makna kesuksesan sesungguhnya adalah perjuangan kamu, walaupun kamu terjatuh, tapi kamu mau bangkit dan mencoba setidaknya 1 kali lagi proses perjalanan hidup dari kamu lahir sampai kepada garis finish kehidupan, perjuangan yang tiada henti untuk saat terjatuh mau bangkit dan berusaha lagi. Itulah makna kesuksesan. Sukses adalah proses.
tidak ada sebuah kesuksesan tanpa membayar harga pengorbanan. Kita akan membayar waktu, membayar dengan tenaga, membayar dengan segala jerih lelah, keringat, dan air mata untuk sebuah kesuksesan yang sejati. Kira-kira sampai di sini dulu. Kalau memang waktu mengizinkan, baru saya melanjutkan part 2. Tapi kalau memang waktunya pas, maka silakan teman-teman bisa lihat di Instagram saya maupun di YouTube channel. Saya rasa sudah cukup banyak teman-teman yang me-YouTube-kan saya, kiranya boleh menjadi berkat buat teman-teman. Ya, kembali ke Ibu. Oke. Ya. Oke, terima kasih Pak Tommy. Ya, sangat menginspirasi sekali Pak. Mungkin di sini juga ada teman-teman kita yang mungkin ada yang mau bertanya Pak ya. Jadi mungkin kita buka sesi tanya jawab dulu ya. Nggak apa-apa ya Pak ya. Oke. Ya. Ayo bagi anak-anak teacher dan teman-teman yang mau bertanya silakan. Ya. Silakan. Saya tidak terlalu masuk ke ranah bisnis yang belakangan ya Bu Yati, karena saya pikir teman-teman masih muda. Yang paling penting adalah mindset-nya dulu, harus diperkuat dulu agar menjadi fondasi yang kuat dulu. Oh iya, betul Pak. Nah, itu juga tujuan saya minta bantuan Bapak untuk memotivasi anak-anak SMP DEK dan anak-anak remaja di Kota Padang. Oke, baik Anda yang mau bertanya silakan Raisen nak. Oke, Andre yang kebetulan juga ada di Zoom. Andre, silakan Andre. Host bisa diaktifkan. Di unmute, Cer. Ya. Perlu kamera, Cer. Jadi sore Pak, ini Andre, perkenalkan nama saya Andre. Saya ada sedikit pertanyaan. Bagaimana cara mengatasi dan belajar untuk menerima keadaan yang kita miliki sekarang? Bagaimana cara belajar untuk mengatasi dan menerima keadaan yang kita miliki sekarang? Itu yang ingin saya tanya. Cara belajar dan mengatasi serta menerima keadaan yang saya miliki sekarang. Oke, baik. Belajar itu sebenarnya adalah sebuah proses seumur hidup. Ya, jadi tidak ada kata tidak belajar. Belajar itu banyak, bukan saja di sekolah, tapi juga belajar di kehidupan. Sebenarnya kondisi sekarang, kondisi di luar, kita terpaksa Zoom, sekolah online dan sebagainya, itu merupakan faktor luar. Namun, menang di dalam, menang di kehidupan, itulah kunci. Maksudnya apa Pak Tommy? Milikilah mindset yang baik, tetap beribadah, tetap berbakti pada orang tua, tetap menjaga silaturahmi, berhubungan baik dengan sesama manusia. Itu merupakan 3 faktor penting bagaimana membentuk mindset. Lalu, pembelajaran dengan kondisi yang sekarang, kita akan selalu menggunakan satu saja kata kunci, yaitu ikhlas untuk beradaptasi. Beradaptasi, karena satu-satunya yang tidak berubah, yang tidak pernah berubah adalah perubahan. Zaman berubah, teknologi berubah, apapun berubah, bahkan sampai sekolah pun berubah. Namun yang tidak bisa berubah adalah cinta kasih. Bagaimana kita selalu mensyukuri, kita masih bisa belajar, kita masih bisa ketemu dengan teman-teman, kita masih bisa ketemu dengan guru, kita masih bisa menikmati semua kebaikan Tuhan melalui setiap pembelajaran yang ada dalam hidup ini. Jadi, bukan tentang kesuksesan itu nilai yang bagus, nggak cuma itu. Tapi bagaimana kamu berjuang memperolehnya, bagaimana kamu menjaga hubungan yang baik dengan guru dan teman-teman, dan bagaimana kamu mau selalu belajar untuk menerima dunia ini berubah, dan kita harus selalu belajar untuk beradaptasi. Nah, itulah yang menjadi kunci manusia sebagai makhluk Tuhan yang tertinggi, ya,
itu selalu punya cara untuk bisa beradaptasi dengan semua situasi. Saya yakin tadi yang bertanya ini juga sosok yang luar biasa. Saya yakin kamu juga akan sukses kalau kamu bisa beradaptasi, menerima perubahan, dan terus belajar untuk bisa menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Terima kasih. Terima kasih banyak Coach. Oke, ya udah ketemu ya jawabannya ya Andrea. Oke, nih berikutnya Pak Tommy, kebetulan kita juga ada bergabung di sini Kepala Sekolah SMP DEK yaitu Teacher Mispu. Mungkin juga ada yang ingin ditanyakan oleh Teacher Mispu. Ya, salam. Oke, selamat sore Pak. Salam kenal. Nama saya Nispu Mabrur. Nama saya Nispu. Saya Kepala Sekolah SMP DEK. Terima kasih banyak atas inspirasi yang sore hari ini Bapak kasih. Cuma nih saya pribadi mau tanya nih Pak, gitu. Boleh ya Pak? Silakan. Tanya gini Pak. Begini Pak. Terkadang apa namanya? Boleh nggak kita berpikir seperti ini Pak? Gitu kan? Saya sudah beberapa kali nih Pak coba usaha atau semacam bisnis gitu ya Pak. Tapi selalu gagal gitu Pak, sehingga sampai berpikir bisnis atau segala yang berhubungan dengan usaha itu bukan bidang saya gitu kan. Mungkin bidang saya atau kesuksesan saya adalah di pendidikan gitu Pak. Nah, kira-kira bagaimana ya Pak membuat sebuah mindset dengan kondisi seperti itu agar ya terkadang kalau sampai saya berpikir ya itu tadi Pak, bisnis itu bukan bidang saya gitu Pak. Gimana tuh Pak gitu? Ya, terima kasih Pak, pertanyaannya bagus sekali. Saya dulu ya, walaupun preman, tapi saya waktu SMP itu saya selalu sayang sama guru-guru saya menjaga silaturahmi, bahkan kepala sekolah saya termasuk teman main catur saya, karena saya pandai untuk bermain catur. Saya selalu menjaga Indonesia itu indah, dan kunci sukses yang belum tentu dimiliki negara lain adalah silaturahmi. Silaturahmi yang dipegang teguh oleh teman-teman Muslim, dan saya punya mentor, salah satunya adalah seorang ustadz, itu menjadi kunci proses pembelajaran hidup, bahwa ternyata untuk sebuah bisnis yang sukses, ada unsur silaturahmi. Dan itu belum tentu di kebudayaan asing, terutama di negara barat itu ada. Tapi di Indonesia, saya bersyukur kepada Tuhan, untuk teman-teman Muslim kita itu memegang teguh silaturahmi, sungkem di kaki ibu. Oh sorry, tadi suaranya hilang ya? Sempat hilang atau memang total nggak masuk? Nggak, sempat hilang sebentar Pak. Oh ya, oke. Jadi silaturahmi ilmu yang paling dahsyat dalam bisnis, di mana itu tidak tentu dimiliki negara barat, tapi itu dimiliki Indonesia, dan itu sampai ke negeri Cina pun ada, bahwa sungkem kepada orang tua, silaturahmi itu penting banget untuk dalam suksesnya bisnis. Nah, mengenai pertanyaan Bapak, apakah semua perjuangan usaha mengalami kegagalan itu karena Bapak tanpa sadar berfokuskan kepada akhirnya, hasil, berfokusan pada hasil. Sebenarnya Bapak sudah sukses, selamat Pak, karena Bapak sudah berusaha. Tidak semua orang itu berani berproses, tidak semua orang itu berani melakukan, tapi Bapak berani melangkah. Kesuksesan saya tidak mengukur dari hasil yang Anda capai di akhir.
kesuksesan adalah sebuah pembelajaran. Bapak berani melangkah, Bapak sudah sukses. Mengenai hasil akhir, itu kita serahkan kepada Tuhan. Dan menurut saya, sebenarnya Bapak di dunia bidang pendidikan pun, itu tetap sebuah bisnis, sebuah usaha. Karena di dunia pendidikan kita juga tahu, tantangannya luar biasa. Sambil di dunia pendidikan, kalau misalnya Bapak berbisnis, berusaha di beberapa bidang, jual beli, dan yang lain, itu coba Bapak settingnya sekarang adalah bukan berfokuskan pada hasil akhir, tapi berfokuskan proses yang terjadi. Jadi setiap hari Anda sudah melakukan suatu usaha, itu seringkali bukan nggak laku, tetapi karena orang tidak tahu. Jadi bukan produk kita tidak mau dibeli orang, karena orang tidak tahu. Maka kita harus shifting, harus terima perubahan, kita harus menggunakan media sosial, salah satunya Instagram menjadi kartu nama digital. Bapak kalau sekarang misalnya contoh, punya keripik pisang, Bapak tinggal di mana? Oh, belum di-unmute Pak, di-unmute dulu. Oh, di Padang Pak, di Padang. Padang. Market Bapak berarti hanya di Padang. Bapak berpromosi hanya di Padang. Bapak berpromosi mungkin sebatas sekolahan dan teman-teman saja. Tapi bagaimana Bapak bisa menembus market Jakarta? Ada nggak orang Jakarta yang mau keripiknya Bapak? Ada. Tapi bagaimana caranya? Terpaksa kita harus belajar menggunakan media sosial, entah itu Facebook, Instagram, bahkan TikTok. Nah, Instagram merupakan salah satu media sosial yang bagus, di mana Bapak taruh produk Bapak itu di Instastory, lalu tag Tommy Wong, saya akan meretag dengan sukarela untuk mengenalkan produk Anda kepada 30.000 orang. Mengenai terjadi pembelian tidak pembelian, itu tidak masalah. Itu adalah berserah kepada Tuhan. Kita tidak nyerah. Berserah bukan menyerah, berbeda. Tapi keripik kita akhirnya diketahui oleh 30.000 orang. Kalau sekarang, nggak usah bicara 10%, 1% saja Pak, 1%. Akhirnya ada yang terketuk, mau order, makanan Padang itu ada yang enak-enak loh Pak. Ya kita nggak usah pusing deh, nasi Padang itu tetap mendunia ya. Semua orang yang kalau habis pulang dari luar negeri, yang saya cari nasi Padang ya. Ada nggak orang yang merantau di Jakarta kepingin keripik pedas Padang? Ada. Dan itu ketika 1% dari 30.000 follower saya, artinya 30.000, 1% itu 300 orang yang mengorder ke WA-nya Bapak, mengorder ke Bapak. Mereka tertarik ketika Bapak meretag. Bapak tag saya, Tommy Wong Official. Foto keripiknya nanti pasti teman-teman ada ya, bisa dibantu. Anda foto keripiknya, produknya yang jelas, kemudian cantumin Instagram @Tommy Wong Official. Saya akan meretag. Ketika di-retag, 1% saja dari 30.000 audiens, yaitu 300, mereka order, Bapak sudah mendapatkan 300 penjualan dalam satu hari. 300 penjualan, Pak. Ya kan? Namun seringkali kita berfokuskan pada hasil. Iya, kita lupa pada prosesnya. Nggak apa-apa, Pak. Tapi saya senang, Bapak ketawa karena saya yakin Bapak lah yang juga mengajarkan kepada anak-anak bahwa Bapak tidak akan mempermasalahkan mereka jawab salah. Tapi mereka harus berusaha menjawab esainya, menjawab prosesnya. Bapak akan lebih senang dengan murid-murid yang tidak instan pencet kalkulator langsung tahu hasil. Tapi Bapak akan senang perjuangan mereka walaupun dalam kurung A kali B di kuadrat ada proses-proses yang dia lewatin. Nah, itu yang menjadi arti kesuksesan, di mana dia menghargai prosesnya. Buat apa kita itu sekarang datang ke tempat, tapi kita itu tidak berbakti pada orang tua, tidak hormat kepada guru kita, tidak pernah mengingat jasa kepala sekolah maupun guru-guru kita. Kita bukan manusia yang berakhlak. Seharusnya teman-teman, anak-anak muda sekarang, dibanding mereka main gadgetnya, mereka juga bisa berbisnis. Bapak coba aja membuka diri, berkolaborasi, tanya sama mereka yang main TikTok, tanya sama mereka yang Instagram. Saya pengen belajar. Gimana caranya nih? Saya punya produk, saya mau foto, saya mau taruh di Instastory, lalu saya mau tag Tommy Wong Official. Supaya Bapak ini produknya bisa
dilihat sama orang Jakarta, ya dilihat sama orang ibu kota. Bahkan Pak, saya punya teman-teman yang TKW di Korea, itu kangen Pak sama makanan Indonesia Pak. Mereka kangen banget. Yang namanya rendang itu sampai dikirim ke luar negeri. Jadi saya punya teman-teman di Korea, itu ternyata banyak TKW, mereka tuh sampai mencari-cari Pak, kangen sama Indonesia, apalagi Corona Pak. Ini sekarang terbatas semua. Nah, dalam bahasa teman-teman yang Muslim, insya Allah. Dalam bahasa saya sebagai Kristiani, atas berkat yang Maha Kuasa, niscaya, saya yakin dari detik hari ini dan seterusnya, Bapak punya produk akan mulai ada jalannya. Sebuah terobosan kita mulai. Bagaimana caranya Tom? Ayo, bahu-membahu saling bantu. Ini ajang silaturahmi. Hari ini saya senang sekali bisa silaturahmi dengan kalian semua. Tiba waktunya kalian menggunakan silaturahmi yang indah ini, tag Tommy Wong Official. Buat teman-teman, anak-anak juga boleh, kalau memang punya produk apa, orang tuanya punya keripik, punya makanan, silakan tag Tommy Wong. Saya bukan endorser Pak, tetapi saya dengan rela hati, saya akan mempromosikan barang-barang Anda. Siapa tahu Pak, yang namanya rezeki. Ustadz Yusuf Mansur pernah berkata kepada saya, kenapa kita selalu mencari rezeki? Karena kita nggak tahu alamat rezeki. Tetapi rezeki selalu tahu di mana alamat tuannya. Siapa tahu ketika saya meritek produk Bapak dan juga teman-teman, atas berkat yang Maha Kuasa, ada yang mengorder 100, 200, dan itu menjadi berkat buat kalian semua. Amin. Oke, terima kasih banyak Pak, sangat membantu sekali ya. Oke. Ya, sama-sama. Oke Pak Tommy. Ini juga ada pertanyaan dari YouTube Pak, dari penonton kita yang di YouTube. Pak, bagaimana caranya menghadapi ketika kita punya banyak rencana, tetapi hanya sebatas niat saja, karena kita tidak fokus. Karena ada aja yang menghalangi ketika kita udah mulai merencanakan apa yang sudah kita niatkan itu. Nah, itu bagaimana itu Pak? Baik, tuliskan semua rencanamu di selembar kertas. Lalu doa. Saat kamu berdoa, pilih dari list yang sudah kamu tulis. Mungkin 10 rencana, mungkin 8 rencana. Pilih 3 yang paling bisa kamu wujudkan dengan usahamu, yang paling masuk akal. Jangan mempermainkan Tuhan, berprasangka baik pada Tuhan. Di antara 3, yang mana yang kamu mau menjadi impian kamu? Doakan 3-tiganya, tapi tetap harus memilih 1. Ini lihat yang mana paling menghasilkan pendapatan, terima realita. Kalau memang nanti ternyata jualan masker lebih menguntungkan, ya sudah. Yang paling penting adalah prosesnya. Dengan semua pencapaian itu, kita masih bisa melakukan terobosan yang lain, tapi harus tidak boleh serakah, fokus tetap sampai itu benar-benar menghasilkan keuangan, pendapatan secara optimal, baru mengembangkan bisnis lain. Nah, ini sisi entrepreneurship. Saya fokus terus-menerus kepada bukan toko buku ya, kios buku saya, kios majalah. Saya tidak pernah serakah untuk memikirkan ikut-ikutan di pasar, jualan soto ayam, jualan bakso, jualan sate. Walaupun itu lebih menggiurkan, untungnya lebih banyak, tapi enggak. Saya memilih ini bidang saya. Dan ketika kita berfokuskan
dan tidak teralihkan, maka yakin selalu ada jalannya. Saat kita berusaha untuk ini mau, itu mau, ini mau, itu mau, apalagi kita tidak wujudkan, tidak akan ada hasil apa-apa. Tapi belajar mulai melis setidaknya 10. Apa yang kamu inginkan? Dari 10 pilih 5. Dari 5 tentukan 3. 3 itu yang dibawa dalam doa. Lalu mulailah langkah demi langkah mewujudkan salah satu yang paling kamu bisa lakukan dengan segera. Saya pikir itulah jawaban. Karena tidak ada gunanya kebanyakan teori. Seringkali orang nanya saya, Tommy, apakah ada PowerPoint untuk disampaikan? Saya bilang, saya seorang pengusaha. Saya bukan motivator, saya bukan inspirator, saya bisnismen. Bagi kita, bukan makan gengsi, tapi kita hidup makan nasi. Tidak perlu kebanyakan teori, yang penting eksekusi. Jadi, ayo saya mengajak teman-teman semua yang di Padang, mari gunakan momen silaturahmi ini untuk berkolaborasi. Saya sebagai Ketua Umum Billionaire Mindset Indonesia, yang di dalam wadah ini banyak para mentor hebat seperti Miss Meriana, ada Pak James Dwi dan semuanya. Apapun yang kalian tag nanti untuk produk yang baik, yang mencerminkan usaha yang baik dari UMKM Indonesia, para pejuang bisnis, para pejuang nafkah keluarga, saya akan bantu, saya akan retag sebagai satu ketulusan doa saya mendoakan kalian semua agar sukses bukan sekedar sebuah proses, tapi sukses yang bermakna untuk membahagiakan orang tua dan memuliakan Yang Maha Kuasa. Nah, ini dia persembahan saya. Silakan bisa nanti retag ke Tommy Wong, ya. Nanti saya akan bantu. Kalau kalian lihat, seringkali saya membantu para UMKM. Mereka kadang-kadang kesulitan untuk membayar jasa endorse, para artis, para endorser, tetapi saya tidak memikirkan hal-hal seperti itu, karena bagi saya adalah satu keberkahan kepada Yang Maha Kuasa. Kalau kita tidak bisa bantu banyak, setidaknya bantulah yang terdekat. Amin. Oke Pak. Pak Tommy, ini pertanyaan terakhir nih dari anak kita, Lisia Darmawi, kebetulan gabung di Zoom. Oke, yuk Lisia, apa yang mau ditanyakan ke Pak Tommy? Silakan nyalakan. Selamat sore Pak Tommy, perkenalkan nama saya Elisha Darmawi, saya salah satu murid SMP DEK. Halo Lisia. Saya ingin bertanya, bagaimana cara kita supaya bisa bermental baja seperti Bapak pada saat menghadapi musibah yang luar biasa tertekan ya? Itu aja Pak. Ya, terima kasih Lisia. Emas yang murni dibentuk melalui panasnya api. Namun, apakah kita menjadi emas? Itu merupakan pilihan kita. Banyak sekali kita iri melihat ada patung yang indah yang ada di museum yang dipajang dengan harga yang luar biasa. Namun tahukah teman-teman, saat proses pembentukan patung pualam yang indah, dia berbeda dengan batu alam yang biasa. Batu alam yang biasa ketika diproses, ditempa, diukir, dihajar dengan palu, dia hancur. Maka dia hanya menjadi lantai, menjadi ubin. Tetapi batu alam yang terseleksi, batu alam yang sama, namun dia kuat menghadapi cobaan, kuat menghadapi proses tempaan, kuat menghadapi ukiran dan tajamnya pahatan, membentuk dia menjadi satu patung yang indah, yang punya nilai yang luar biasa mahalnya. Itulah kita. Setiap kita diberikan ujian oleh Sang Maha Kuasa. Bila mana saat ini Anda sedang meneteskan air mata, karena begitu beratnya ujian, saya bisa mengucapkan selamat. Anda sedang mengalami proses penempaan. Yakin, 6 bulan ke depan, 1 tahun ke depan, Anda akan menikmati kesuksesan yang luar biasa kalau tidak mau berhenti berusaha. Tetap berdoa, tetap berusaha, dan tetap berserah. Berserah kepada Yang Kuasa, bukan menyerah. Tetap miliki satu mindset
membangun taman yang indah agar kupu-kupu rezeki bisa mendekat. Dan proses mental baja yang tadi Lisha tanyakan sebenarnya adalah ketika kamu bisa mengatasi satu persatu persoalan dalam hidupmu, proses demi proses, dimulai dari yang paling ringan sampai kepada yang paling berat, tidak perlu dihadapi semuanya secara bersamaan, sama seperti listing tadi permintaan tentang keinginan dalam doa. Doa adalah kata-kata, kata-kata adalah doa. Doakan yang baik untuk setiap pekerjaan kita, kata-katakanlah dengan baik dalam doa kita, lalu berusahalah dengan baik dan benar, listingkan juga. Kalau tadi listingkan untuk keinginan, sekarang ambil kertas, mulai melis 10 proses kegagalan, 10 proses ujian yang sedang kamu hadapi, lalu kamu mulai dari yang paling ringan yang bisa kamu selesaikan. Setiap hari lebih baik dari kemarin, itu sudah cukup membuat pribadimu yang luar biasa. Dan Kotomi yakin, ketika 10 persoalan kehidupan bisa kamu selesaikan satu persatu, hari demi hari, tanpa terasa kamu bukan saja memiliki sekedar mental baja, tapi kamu memiliki mental emas seorang pengusaha. Amin. Oke, bagaimana Lisha? Udah, terima kasih ya Pak Tommy. Ya Pak Tommy, sangat menginspirasi sekali. Oke, ini Pak kebetulan masih ada juga yang bertanya, nggak apa-apa ya Pak Tommy ya? Nggak apa-apa. Ini Pak, bagaimana cara kita meyakinkan orang tua bahwa cita-cita saya ini, goal saya ini, tetapi orang tua nggak setuju. Nah, bagaimana cara meyakinkan orang tua supaya kita tidak dibilang anak yang nggak patuh sama orang tua? Anak yang nggak patuh, anak yang durhaka adalah anak yang kurang ajar dan tidak menyayangi ayah dan ibunya. Tidak menghormati kepala sekolah, tidak menghormati ibu guru, itu juga sudah anak yang kurang ajar dan durhaka. Namun, anak yang luar biasa, yang bisa sukses jadi pengusaha, adalah anak yang mampu menceritakan impiannya dalam bentuk usaha, bukan kata-kata. Tidak perlu menjelaskan lagi, berdebat sama orang tua, tidak perlu mempersalahkan guru, kepala sekolah, orang tua, tidak perlu mempermasalahkan keadaan orang tua yang susah, namun milikilah mental seorang pengusaha yang tidak malu punya orang tua yang susah, tidak malu berada dalam pendidikan yang sederhana, tapi malu untuk menyusahkan orang tua, malu untuk menyalahkan guru dan juga lingkungan. Miliki mental baja tadi yang seperti Lisha katakan, apa yang diminta orang tua berbakti lakukan sambil terus berusaha dalam segala perjuangan. Maksudnya gimana Kotomi? Misalnya kita punya impian jualan online, orang tua gaptek, gak ngerti online, orang tua cuma petani, punya sawah, minta kita bajak. Baik, kita bajak, kita ngangon sapi, gak ada masalah. Tapi malam hari, kita bisa jualan online, kita bisa belajar, kita punya YouTube, kita tetap melakukan apa perjuangan kita, impian kita, belajar terus, sampai satu saat kita menjadi YouTuber kondang, menjadi selebgram, menjadi pengusaha, dan kita mendapatkan hasil keuntungan, umrohkan orang tuamu, bahagiakan orang tuamu, bawa semua kebaikan-kebaikanmu untuk diceritakan betapa baiknya Tuhan atas hidupmu kepada panti asuhan. Ajak gurumu, ajak sekolahmu, lihat apakah sekolahmu ada kesusahan, bantu menyediakan bangku-bangku di sekolah. Kotomi membeli bangku-bangku untuk tempat sekolahan saya yang lama. Saya ingat jasa guru-guru saya sayang sama kepala sekolah saya kembali ke mereka, saya membawa sejuta impian untuk saya jelaskan. Seperti sekarang, saya hadir di antara kalian. Proses saya menjadi kuli panggul tidak membuat impian saya terkubur, tetapi saya membawa dalam doa, saya membawa dalam perjuangan air mata, dan hasilnya akhir ini
saya bisa menemui kalian, menceritakan kepada dunia betapa baiknya Tuhan atas setiap diri kita. Amin. Oke, ya sangat menginspirasi sekali ya Pak. Ini Pak, bagaimana cara kita menghadapi haters? Bagaimana Pak? Karena setiap kali yang saya hanya karena 1-2 haters, hanya karena 1-2 orang mencaci kamu, kamu telah melupakan sejuta orang yang mencintai kamu. Jumlah haters, saya tanya kepada Bu Yati dan juga teman-teman, berapa persen jumlah haters kita dibanding follower kita? Berapa jumlah orang yang menyayangi kita dibanding dengan orang yang membenci kita? Teman-teman di media sosial seringkali menuhankan diri sendiri. Inginnya mendapatkan pujian, inginnya mendapatkan dipuja. Tiap hari mendapatkan like, mendapatkan love, mendapatkan apresiasi, mendapatkan pujian. Namun sekali mendapatkan cacian dari haters, sekali mendapatkan kata-kata yang tidak mengenakan, kamu berfokuskan kepada satu masalah, tapi kamu melupakan 1000 cinta yang ada. Cinta orang tuamu, cinta orang-orang yang percaya kamu, cinta para followersmu, kamu hanya berfokuskan pada satu kalimat haters yang mengatakan bahwa kamu tidak ada apa-apanya. Dan Kotomi bisa menyampaikan selamat kepada yang punya haters banyak. Artinya saya yakin followersmu juga makin banyak, dan haters adalah followers sejati. Kenapa demikian Kotomi? Dalam hidup kita perlu haters. Yang benar aja Kotomi, dikata-katain, dicaci maki, apa yang asik. Haters can be fun. Mereka tanpa terasa adalah followers sejati kita. Apapun yang kita buat, selalu salah dia carinya di mata mereka. Terima kasih. Karena dengan kamu memberikan semua kelemahan saya, terima kasih kamu sudah mencaci saya, menjelek-jelekan saya, melihat di mana lemah saya akan diproses. Seperti tadi dengan Lisia, saya akan diproses, dimurnikan Tuhan. Kamu adalah api, saya adalah emas. Kamu telah memurnikan saya tetap akan berproses menjadi pribadi yang luar biasa. Dan terima kasih atas semua kritikan kamu yang membuat saya belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Haters can be fun. Dan selamat kepada yang punya haters, Anda memiliki followers yang sejati. Hati-hati, harimau juga memfollow kijang. Tapi pertanyaannya sekarang, saya juga tanya sama teman-teman, kalau Anda kijang, Anda mau di-follow sama harimau? Seneng ya, punya follower banyak, tapi hati-hati. Belum tentu followersmu adalah orang-orang yang mencintai kamu, yang menyayangi kamu. Like mereka, love mereka, apakah itu asli atau palsu? Tapi haters, itu seperti buaya. Kamu lihat dari jauh aja, kamu udah ketakutan. Ya, jadi kadang-kadang membuat kita jadi waspada. Jadi kita tahu rambu-rambunya. Tapi hati-hati dengan orang yang memuji kamu, memuja kamu. Karena segala pujian hanya untuk Tuhan. Amin. Oke Pak Tommy, waduh luar biasa. Oke, wah nggak terasa nih udah lewat dari 1 jam ya Pak. Oke baik teman-teman, masih ada pertanyaan? Karena ya seperti diketahui Pak Tommy begitu padat jadwalnya, karena saya lihat nanti jam 6:30 juga udah ada acara ya Pak ya. Betul. Saya harus melayani di Semarang. Di sana ada komunitas pengusaha yang, ya Bu Yati tahulah kondisi sekarang bukan saja guru ya, tapi para pengusaha mengalami banyak sekali problem. Dan ya inilah dia, mari kita menjadi lilin-lilin yang menyala untuk menerangi gelapnya terowongan corona. Dan Kotomi yakin atas berkat Yang Maha Kuasa, kita semua pasti akan berjumpa kembali lagi dalam cahaya yang indah, karena Tuhan sayang kepada kita semua. Amin. Amin. Oke, Pak Tommy, terima kasih atas waktunya ya Pak. Dan mudah-mudahan diberi kesehatan terus sama Tuhan, sehingga selalu menginspirasi banyak orang dan selalu selalu menginspirasi banyak orang.
Oke, sekali lagi terima kasih Pak Tommy, dan mungkin lain waktu kita bisa tatap muka lagi Pak. Dan ya, silakan. Saya selalu mendukung untuk pembelajaran buat teman-teman, dan kepada kepala sekolah, para guru, dan semua warga besar di Padang yang saya hormati, dan juga kepada murid-murid yang terkasih. Saya yakin perkuat tali silaturahmi, karena kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, kita adalah Indonesia. Jangan sampai kita terhenti untuk belajar. Inilah kesempatan kita untuk setiap pribadi upgrade di depan Tuhan. 3 bulan corona merupakan kesempatan yang luar biasa. Lihat indahnya Tuhan mempertemukan kita. Amin. Amin. Oke, terima kasih ya Pak. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di acara Ngobrol Asik SMP di lain waktu, dan sampai jumpa. Oke. Salam. Terima kasih Pak Tommy. Salam. Sama-sama Pak. Sehat selalu. Amin. Terima kasih.